Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita masuk dalam pertemuan keempat di mata kuliah Dasar Manajemen dan Bisnis dengan topik yaitu decision making atau pengambilan keputusan, teman-teman. Ya, jadi salah satu tugas leader, salah satu tugas manajer adalah mampu melakukan pengambilan keputusan, ya, mampu memecahkan masalah, problem solving, dan mampu melakukan decision making, teman-teman. Ya, nah, sekarang kita belajar mengenai bagaimana, ya, bagaimana manajer melakukan decision making. Ada beberapa tahapan-tahapan yang dilakukan oleh manajer dalam melakukan pengambilan keputusan. Ya, oke, ya, kita coba masuk ke dalam materi ini, di mana pengambilan keputusan itu pasti didasarkan untuk mengatasi suatu masalah, ya, masalah yang ada dalam organisasi, ya, teman-teman, ya. Apa sih problem itu? Apa sih masalah yang ada di organisasi, ya? Masalah adalah satu deviasi antara yang seharusnya terjadi dengan sesuatu yang nyata terjadi, sehingga penyebabnya perlu ditemukan dan diverifikasi. Artinya apa? Artinya masalah itu adalah eh, antara hasil yang diharapkan dengan realita itu berbeda. Ya, apa yang telah dirancanakan, apa yang telah diharapkan dengan kenyataannya itu berbeda. Ya, nah, gap antara harapan dengan kenyataan, ya, itu namanya masalah, ya. Misalkan, ya, harapannya adalah penjualan mencapai target 100 juta, ya, tetapi kenyataannya tidak mencapai target tersebut. Kenyataannya hasil yang dicapai adalah cuma 75 juta. Nah, perbedaan target tersebut antara hasil yang diharapkan dengan kenyataan itu namanya adalah masalah. Masalah itu harus diselesaikan, teman-teman. Ya, bagi satu organisasi, ketidaktercapaian satu target itu namanya adalah masalah. Nah, maka masalah tersebut harus diselesaikan. Bagaimana cara menyelesaikannya? Dengan melakukan berbagai alternatif-alternatif solusi, lalu nanti manajer mengambil keputusan alternatif solusi mana yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut. Ya, jadi pengambilan keputusan atau decision making adalah melakukan penilaian dan menjatuhkan pilihan terhadap alternatif solusi tadi, ya. Menurut Siswanto, pengambilan keputusan adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dalam usaha memecahkan permasalahan yang sedang dihadapi, kemudian menetapkan berbagai alternatif-alternatif solusi yang dianggap paling rasional dan sesuai dengan lingkungan organisasi. Ya, jadi mengambil keputusan itu memecahkan masalah dengan memilih alternatif-alternatif solusi yang dianggap paling rasional, yang dianggap paling baik untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ya, keputusan diambil setelah melalui beberapa perhitungan dan pertimbangan alternatif. Pengambilan keputusan untuk memecahkan suatu masalah itu tidak diambil hanya dengan intuisi saja, tapi harus ada pertimbangannya, harus ada perhitungannya, tidak hanya dengan intuisi, ya, atau malah cuma pergi ke dukun. Nah, itu kan mengambil keputusan yang salah itu, ya. Mengambil keputusan harus dengan perhitungan, tidak hanya dengan intuisi, tapi dengan berbagai pertimbangan. Ada beberapa tahapan yang dilalui untuk membuat keputusan. Ya, tahapan tersebut meliputi identifikasi masalah utama, ya, menyusun alternatif yang akan dipilih, sampai pada pengambilan keputusan yang terbaik. Ya, ini ada beberapa jenis-jenis keputusan manajemen, teman-teman. Ya, di mana ini dilakukan oleh manajer, yang dihadapi oleh manajer,
dalam kesehariannya, gitu ya. Ada pertama keputusan yang terprogram atau program decision, ya. Keputusan terprogram ini adalah keputusan yang terstruktur, di mana masalah itu muncul berulang-ulang, ya. Di mana keputusan ini diambil berulang-ulang. Keputusan ini sifatnya terstruktur, terprogram. Dan juga kedua adalah keputusan yang tidak terprogram, non-program decision. Keputusan dikatakan tidak terprogram apabila keputusan itu baru pertama kali muncul dan tidak terstruktur, ya. Jadi ada masalah baru, ya. Kalau keputusan yang tidak terprogram itu muncul masalah baru, sehingga keputusan itu baru pertama kali dia dilakukan dan itu tidak tersusun, tidak terencana, struktur, ya. Itu namanya keputusan yang tidak terprogram, non-program decision. Berdasarkan pada jenjang dan tingkatannya, ya, manajemen puncak seharusnya dipusatkan pada keputusan yang tidak terprogram, ya. Jadi manajemen puncak, kelasnya itu CEO, gitu ya, kelasnya itu adalah direktur-direktur, mereka berpusat atau fokus pada keputusan yang tidak terprogram untuk masalah-masalah yang muncul secara insidentil, teman-teman, yang muncul cuma sekali-sekali. Ya, manajemen puncak fokusnya pada keputusan yang tidak terprogram. Sedangkan manajemen jenjang pertama, ya, atau manajer lini tengah, gitu ya, manajer menengah, ya, itu memperhatikan keputusan yang diprogram, ya, yang sudah terprogram, ya, yang sudah dilakukan berulang-ulang sehingga tidak memerlukan kebijakan baru, gitu ya. Nah, ini ada tabelnya, ada gambarnya yang memudahkan teman-teman nanti membaca macam-macam keputusan dalam manajemen. Kalau jenis keputusannya terprogram, biasanya masalah itu berulang dan rutin. Ya, contoh seperti kendala MyBase kemarin. Ya, MyBase-nya ternyata error, gitu ya. Itu sudah berulang-ulang terjadi, berulang dan rutin. Maka ada prosedurnya. Gimana kalau MyBase-nya error? Apa yang dilakukan? Ya, ada prosedurnya. Oh, ternyata mengeluarkan absen manual. Ya, misalkan absen manual. Lalu nanti untuk para dosen memberikan berita acara di masing-masing kampus, lalu dilaporkan melalui email, misalkan. Ya, ada prosedurnya untuk masalah yang sifatnya berulang dan rutin. Ya, sini ada contohnya, misalkan penetapan gaji karyawan, promosi jabatan, penetapan persediaan barang. Ya, ini contoh masalah yang apa namanya berulang dan rutin, sehingga terprogram sudah ada aturan dan prosedur kebijakannya untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Ya, lalu kalau misalkan masalah yang tidak terprogram, nah ini masalah yang muncul baru, sifatnya kompleks, ya, dan prosedurnya itu belum ada, ya, belum ada prosedur karena masalahnya baru muncul, gitu ya, masalahnya baru muncul, maka perlu namanya kreativitas pemecahan masalah dari si leadernya, dari manajernya, ya. Makanya pemecahan masalah ini harusnya terletak pada manajemen puncak, yaitu kelas CEO, gitu ya, di atas, yang paling atas, yang top manajemen, ya, untuk mengatasi masalah kompleks dan baru ini. Dan ada penanganan masalahnya yang disesuaikan. Misalkan, ya, ada apa namanya kebijakan pemerintah yang baru, misalkan. Itu kan akan membuat, apalagi seperti di perguruan tinggi, ya, di mana perguruan tinggi ini itu aturannya juga mengikuti aturan kebijakan pemerintah yang baru. Nah, itu tidak terprogram karena tidak ada pemberitahuan sebelumnya, ya. Jadi tiba-tiba mengeluarkan sosialisasi dan keputusannya harus sesuai dengan kreativitas dari eh, pimpinannya, dari rektor, misalkan, ya. Atau misalkan terjadi bencana alam, gitu ya, kan itu tidak terprogram, ya, punya masalah yang baru, tidak terprogram. Atau COVID kemarin, COVID-19 kemarin itu, ya, COVID-19, ya, COVID-19 kemarin. Itu kan masalahnya baru, baru muncul kan. Maka solusinya bagaimana untuk bisa bekerja tanpa harus ke kantor, ya.
Oh, ada work from home ya. Itu salah satu pemecahan masalahnya. Ya, itu salah satu contoh jenis keputusan tidak terprogram, di mana masalahnya itu baru muncul, sifatnya insidentil, ya, sifatnya insidentil baru, gitu ya, maka perlu kreativitas pemecahan masalah dari top manajemen. Nah, ini ada beberapa tahap-tahap pengambilan keputusan menurut Herbert Asimov, ya. Ini harus keputusan dari diteliti dulu, ya, meneliti lingkungan, ya, melakukan penelitian lingkungan, lalu menganalisis rancangan, gitu ya, dan memilih arah tindakan. Ya, ini tahapan pengambilan keputusan. Jadi kalau misalnya ada masalah, maka teliti dulu lingkungannya, lalu dianalisis desain rancangan alternatif solusinya, dan pilih solusi yang terbaik. Ya, ini ada penjelasannya teman-teman. Model pengambilan keputusan Herbert Asimov. Ya, pertama dilakukan penelitian atau riset terlebih dahulu. Dalam tahap pertama ini, manajer mempelajari lingkungan atas kondisi yang memerlukan keputusan. Ya, jadi dalam penelitian atau riset ini melihat kondisi-kondisi lingkungan, melihat akar masalahnya itu apa, mencari datanya, data tersebut diperoleh, diolah, dan diuji, lalu dijadikan arah tindakan yang tepat untuk mengidentifikasi permasalahan. Lalu setelah tahu, sudah mengetahui akar masalahnya itu apa, sudah teridentifikasi permasalahannya itu apa, maka dibuat desain atau perancangan arah tindakan atau solusi yang mungkin dilakukan, ya, melakukan mendaftar, ya, dilakukan list, ya, dikembangkan dan dianalisis arah tindakan yang mungkin dilakukan untuk memecahkan masalah tersebut, ya. Aktivitas ini meliputi proses memahami permasalahan, menghasilkan pemecahan masalah, dan menguji kelayakan pemecahan masalah tersebut. Ya, setelah ada beberapa alternatif, maka dilakukan pemilihan, memilih alternatif yang paling mungkin gitu ya, menetapkan arah tindakan tertentu dari keseluruhan pilihan yang ada. Ya. Pilihan tersebut sudah ditentukan ya dalam tahap ini, pilihan ditentukan ya, pilihan solusi ditentukan, lalu segera untuk dieksekusi, segera dilaksanakan ya. Ini model pengambilan keputusan menurut Herbert Asimov. Dimulai dari riset dulu, lalu dirancang solusinya ya, dirancang alternatif-alternatif solusinya, dan ditetapkan mana alternatif solusi yang dipilih ya, yang paling rasional, yang paling tepat untuk memecahkan masalah tersebut ya. Nah, ini ada beberapa proses pengambilan keputusan teman-teman. Ada 5 tahap proses pengambilan keputusan ya. Pertama itu merumuskan problem yang dihadapi ya, merumuskan masalah yang dihadapi ya, lalu setelah itu menganalisa masalah tersebut. Dan tahap ketiga adalah menetapkan sejumlah alternatif solusi, ya, menetapkan sejumlah alternatif solusi. Lalu dari alternatif-alternatif tersebut dievaluasi, ya, dikurasi, dilihat, dinilai mana alternatif yang paling tepat untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Nah, setelah itu tahap kelima adalah memilih alternatif keputusan. Ya, ada lagi yang menyebutkan sampai tahap ketujuh, ya. Setelah memilih alternatif keputusan, melakukan evaluasi, ya, tahap keenam melakukan evaluasi. Lalu kalau misalkan ada perbaikan, memilih alternatif cadangan yang tahap ketujuh, ya. Tapi ini 5 saja sudah cukup, ya, 5 saja sudah cukup. Nah, untuk pengambilan keputusan, masing-masing manajer itu memiliki gaya pengambilan keputusan yang berbeda-beda, teman-teman. Ya, coba kita lihat, kita pelajari gaya pengambilan keputusan manajer ya. Pertama, manajer mengambil keputusan sendiri. Ya, nah, dia mengambil keputusan sendiri, nggak tanya siapa-siapa. Ya, dengan menggunakan masukan informasi yang tersedia pada waktu tertentu. Menurut dia, ini informasinya sudah cukup, ya. Informasi yang dia terima sudah cukup. Jadi dia nggak tanya siapa-siapa, cukup dari datanya yang dia peroleh, gitu ya. Lalu dia mengambil keputusan sendiri, ya. Lalu yang kedua,
manajer memperoleh informasi. Jadi dalam mengambil keputusan, dia menggali informasi yang diperlukan dari para bawahan. Jadi dia tanya dulu bawahannya, ya, dan kemudian menetapkan keputusan yang dipandang relevan, ya. Jadi yang pertama tadi dia memutuskan sendiri, nggak perlu tanya lagi ke bawahan. Yang kedua, dia tanya ke bawahan. Dia memperoleh informasi yang diperlukan dari para bawahan. Dan kemudian baru menetapkan keputusan yang paling tepat, ya. Dan yang ketiga, ada manajer yang membicarakan permasalahannya di hadapan yang dihadapi organisasi dengan para bawahan secara individual. Jadi ada manajer yang membicarakan permasalahan organisasi kepada bawahannya, tapi secara individu, ya, secara empat mata gitu ya, cuma individu saja, nggak ke semua bawahan, tapi ke salah satu bawahan saja yang dianggap mungkin paling cocok untuk di-sharingkan masalah organisasi. Ya, dari individu tersebut, dari bawahan tersebut, dia mendapatkan gagasan dan saran-saran, ya, tanpa melibatkan keseluruhan bawahan. Jadi cuma satu bawahan saja, satu orang saja, ya, tidak melibatkan para bawahan sebagai satu kelompok, ya. Jadi cuma empat mata saja kepada stafnya, gitu ya. Lalu yang keempat, ada manajer yang gaya pengambilan keputusannya itu membicarakan situasi keperluan dengan para bawahan sebagai satu konferensi atau pertemuan kelompok, ya. Jadi ada juga manajer yang membicarakan permasalahannya, permasalahan satu situasional saja, tidak permasalahan organisasi secara umum, tapi permasalahan salah satu permasalahan saja yang perlu segera ditangani dan perlu masukan para bawahan gitu ya. Jadi dia membicarakan satu situasi keperluan, satu situasi masalah dengan para bawahan sebagai satu konferensi. Jadi sebagai rapat gitu ya atau pertemuan kelompok yang melakukan meeting. Ini ada masalah ini nih, ya. Saya minta masukannya dari bawahan, misalnya dari teman-teman, saya minta masukannya, misalkan seperti itu ya. Jadi membicarakan situasinya, membicarakan masalahnya apa dalam satu meeting, dalam satu rapat, ya. Lalu ada juga manajer yang mengambil keputusannya dengan membicarakan situasi keputusan, ya. Jadi saya misalkan manajernya itu ingin membuat keputusan, sudah memiliki alternatif keputusan, sudah memiliki eh, kebijakan, gitu ya. Lalu dia membicarakannya dengan para bawahan, ya, sebagai satu kelompok dan kelompok tersebut menyusun serta menilai alternatif dari manajer ini, ya. Jadi dia membuat fokus group discussion, membuat FGD gitu ya, membicarakan situasi keputusan atas keputusan dia, atas alternatif keputusan yang telah diambil gitu ya, atau salah satu alternatif keputusan yang mau dia ambil. Jadi dia bicarakan kepada para bawahannya dengan melakukan FGD, Focus Group Discussion. Ya, ini ada yang seperti itu. Ya, ada 5 gaya pengambilan keputusan para manajer. Tapi kalau menurut Stephen P. Robbins ya, ada 4 gaya pengambilan keputusan. Yang pertama yaitu gaya direktif, ya, melakukan pengarahan. Nah, kalau gaya direktif ini cenderung tidak demokratis, ya, memiliki toleransi rendah terhadap ambiguitas dan bersikap rasional dalam cara berpikirnya. Jadi dia sudah tahu keputusannya, dia sudah tahu alternatif keputusan yang diambil, jadi dia langsung memberikan arahan kepada bawahannya. Jadi nggak perlu tanya lagi kepada para bawahan, dia sudah tahu, langsung diarahkan saja. Ya. Ini gaya direktif, pengambilan keputusan dengan gaya direktif. Ada juga yang gaya analitis, ya. Di sini mempunyai jauh lebih banyak toleransi bagi ketidakjelasan daripada jenis direktif. Ya, jadi ini lebih demokratis, ada lebih banyak toleransi terhadap ketidakjelasan, gitu ya. Jadi belum tidak langsung mengarahkan, tapi dianalisa dulu. Masalah ini dianalisa dulu, lalu keputusan alternatif alternatif keputusannya itu dibicarakan dengan para bawahan. Ada gaya konseptual ya, cenderung amat luas dalam pandangan mereka dan akan banyak melihat alternatif-alternatif ya.
dan gaya perilaku, bekerja sama dengan orang lain, menaruh perhatian terhadap prestasi anak buah, dan rela menerima saran dari orang lain. Nah, gaya perilaku ini yang sangat demokratis ya, teman-teman ya. Ini 4 gaya pengambilan keputusan menurut Stephen P. Robbins. Nah, sekarang kita masuk ke kerangka kerja dan konsep pengambilan keputusan. Ya, kerangka kerja dan konsep pengambilan keputusan ini ada 5, teman-teman ya. Yang pertama yaitu sistem pengambilan keputusan. Sistem pengambilan keputusan ini adalah satu cara atau prosedur tertentu ketika keputusan diambil oleh para manajer. Ada yang dilakukan secara terbuka dan juga tertutup. Nah, kita coba lihat sistem keputusan terbuka. Ya, sistem keputusan terbuka ini memandang satu keputusan berada dalam satu lingkungan yang kompleks dan sebagian tidak diketahui. Ya, keputusan lebih banyak dipengaruhi oleh lingkungan dan lingkungan lebih banyak dipengaruhi oleh keputusan. Ya, contoh misalkan kenaikan harga produk. Nah, ini sifatnya terbuka, teman-teman. Ya, sifatnya terbuka. Hampir seluruh organisasi bisa mengetahui mengapa keputusan ini dibuat. Ya, mengenai kenaikan harga produk. Lalu ada juga yang sistem keputusan tertutup, menganggap bahwa satu keputusan dipisah dari satu masukan yang tidak diketahui dari lingkungan. Manajer mengetahui seluruh alternatif dan keluarannya. Ya, ya jadi ini sistem keputusan yang diambil secara tertutup, gitu ya. Jadi pertimbangannya tidak diketahui oleh lingkungan organisasi yang lain, hanya manajer yang tahu, ya. Jadi manajer mengetahui seluruh alternatif dan keluarannya. Contoh misalkan sistem absensi karyawan. Ya, ini sistem yang sifatnya keputusan tertutup. Ya. Lalu yang kedua pengetahuan mengenai keluaran. Ya, satu keluaran menentukan mengenai hal-hal yang akan terjadi jika satu arah tindakan sudah ditentukan. Ya, kepastian. Jadi diperlukan kepastian pengetahuan yang akurat dan lengkap mengenai keluaran setiap alternatif. Ya, biasanya untuk satu alternatif hanya ada satu keluaran. Ya, contoh misalkan, manajer dihadapkan pada 3 alternatif ini. Kemungkinan terjadinya 15%, ya. Kalau ini alternatif pertama 15%, biaya yang dikeluarkan tuh kurang lebih 100 juta, tapi nilai yang diharapkan 15 juta, kecil ya. Lalu kemungkinan 25%, ya. Kemungkinan alternatif kedua ini 25% dengan keluaran 75 juta, ya. Berarti 25% kali 75 dengan 18 juta 750 ribu nilai yang diharapkan. Alternatif ketiga 40%, keluarannya 50 juta, ya. Lalu nilai yang diharapkan adalah 20 juta, ya. Nah, ini eh, pengetahuan mengenai keluaran, ya. Lalu yang ketiga adalah tanggapan keputusan, ya. Kemampuan organisasi dalam mengadakan rencana atas proses pengambilan keputusan. Ada 2 keputusan, yaitu keputusan terprogram dan keputusan tidak terprogram. Tadi sudah kita bahas, kalau keputusan terprogram itu sudah berulang-ulang masalahnya, ya, dan itu sudah ada prosedur dan kebijakan yang diatur. Tapi kalau keputusan yang tidak terprogram itu insidental sifatnya dan hanya biasanya bersifat satu kali atau berubah saat diperlukan. Yang keempat adalah deskripsi mengenai pengambilan keputusan. Ya, ada yang namanya model normatif ya. Bagaimana manajer mengambil sekelompok keputusan. Contoh misalkan penganggaran modal. Ada juga yang modelnya deskriptif. Pengambilan keputusan berusaha untuk menjelaskan perilaku konkret ya. Nah, ini dikembangkan oleh ilmuwan perilaku yang biasanya dilakukan oleh perilaku organisasi ya. Jadi ada mengenai deskripsi mengenai pengambilan keputusan, ada yang model normatif ya, ini lebih gampang gitu ya. Bagaimana manajer mengambil sekelompok keputusan dari ada hitung-hitungannya berdasarkan hitungan ya, dari penganggaran modal misalkan itu kan ada hitung-hitungannya. Kalau berdasarkan fakta hitungan mungkin bisa mengambil keputusan dengan lebih mudah, tapi kalau model deskriptif ini menjelaskan perilaku, misalkan perilaku dari karyawannya ya. eh, Perilaku ini terkadang sifatnya adalah
tidak bisa dihitung gitu kan, tidak bisa diukur oleh hitung-hitungan. Yang jelas dia perilakunya di penilaian attitude itu kan susah diukur melalui hitungan. Jadi dijelaskan secara deskriptif ya. Ada mungkin ada like dan dislike dari atasan gitu ya. Nah, ini yang eh, harus dikembangkan oleh harus ada ilmunya gitu ya. Harus ada ilmuwan yang mengembangkan bagaimana melakukan penilaian perilaku ini ya. Lalu yang kelima, kriteria untuk mengambil keputusan ya. Kriteria untuk menentukan satu di antara beberapa keputusan alternatif adalah misalkan maksimum laba, kegunaan, nilai yang diharapkan, pemuasan ya. Yang keenam adalah relevansi konsep keputusan terhadap desain sistem informasi manajemen. Ya, dalam model keputusan tertutup, maka komputer sebagai alat penghitung untuk menghasilkan keluaran optimum. Dalam model keputusan terbuka, komputer bertindak sebagai pembantu manajer untuk menghitung, menyimpan, mencari, dan menganalisa data. Ya, nah ini kita coba lihat pengambilan keputusan dalam organisasi sederhana. Ya, berdasarkan permasalahan yang dihadapi dalam praktek dan keputusan yang harus diambil, maka masalah itu dapat digolongkan menjadi dua tipe, teman-teman. Yang pertama adalah permasalahan yang sifatnya rutin dan repetitif. Keputusannya berarti terprogram, ya. Lalu permasalahan yang datangnya tidak menentu, yang sifatnya insidental. Berarti keputusannya adalah keputusan yang tidak terprogram. Nah, lalu ada selain penggolongan tipe permasalahan di atas, menurut hierarki permasalahan dapat dibedakan sebagai berikut. Permasalahan yang sifatnya sederhana, ya. Lalu ada permasalahan yang sifatnya sedang dan ada juga permasalahan yang sifatnya sangat kompleks. Nah, kita bisa nih nanti kalau misalkan ada masalah dalam organisasi, kita tentukan ini sifatnya sederhana, sedang, apa sangat kompleks. Lalu nanti ada lagi urgent atau tidak, ya, urgent atau tidak. Ini yang perlu kita kalau bisa mengidentifikasi permasalahan, maka kita bisa melakukan alternatif keputusan, ya. Lalu kita bisa mencari, memilih solusi yang tepat untuk masalah tersebut. Tapi harus bisa melakukan identifikasi masalah dulu, ya. Nah, ini secara sederhana problem, lalu kita berpikir bagaimana mengatasinya, maka nanti ketemu solusinya dan nanti dilakukan solusi tersebut. Ya, itu teman-teman mengenai pengambilan keputusan, ya pengambilan keputusan di tema materi pertemuan 4 ini. Baik teman-teman, kalau ada pertanyaan bisa teman-teman chat di grup WA atau chat pribadi ke saya. Jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya. Ya, selamat belajar teman-teman. Sampai ketemu lagi minggu depan.